Hai guys, kali ini kita memasuki sejarah di era Orde Baru. Orde Baru atau yang disingkat Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintah Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Orde Baru sebenarnya menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 dan kekuasaan Orde berakhir pada tahun 1998. Di mana mahasiswa, masyarakat dan rakyat Indonesia bersatu dan menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto. Sebenarnya banyak cerita menarik mengenai sejarah Indonesia di era Orde Baru ini. Pada era Orde Baru, Indonesia berkembang pesat, meskipun saat bersamaan dengan kasus praktik korupsi yang merajalela dan penekanan kebebasan berpendapat masih ada. Walau Indonesia sudah merdeka dan Belanda Jepang sudah resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, keadaan politik dan ekonomi di Indonesia termasuk labil karena adanya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Di mana di saat itu, keputusan Presiden Soekarno untuk mengubah sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah dan memperkeruh suasana Indonesia. Persaingan angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia pun terjadi. Kala itu Partai Komunis Indonesia berniat ingin mempersenjatai diri. Namun sebelum sempat terlaksana, peristiwa tanggal 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya dan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Sejak saat itu kondisi kesehatan dan kekuasaan Presiden Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966 Orde Baru pun lahir dan diterbitkan. Surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau yang dikenal Super Semar menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret tahun 1966, yang dimana Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di tengah-tengah acara, Ajudan Kepresidenan Republik Indonesia melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Lalu menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno pun mengeluarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disingkat ABRI, khususnya Angkatan Darat, langsung dalam keadaan siap siaga. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh 3 perwira tinggi ABRI yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud. Lalu, Brigadir Jenderal Sabur selaku Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar. Sebagai tindak lanjut dikeluarkan Surat Perintah Super Semar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia.
Keputusan ini pun diperkuat dengan keputusan Presiden Republik Indonesia, Panglima Tinggi ABRI, Mandataris MPRS nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret tahun 1966. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan serta dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritora. Selain dibubarkan dan dibersihkan kader-kader Partai Komunis Indonesia atau PKI, ribuan pegawai negeri, ilmuwan dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan PKI. Dan, sebagian diasingkan ke Pulau Buru, salah satu pulau di Maluku. Sejak saat itu, pertengahan dekade tahun 1980-an, pada tanggal 30 September, setiap tahunnya pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji. Untuk mengatasi konflik yang semakin memuncak pada kala itu, akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini pun tertuang dalam pengumuman Presiden, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI pada tanggal 20 Februari tahun 1967. Sidang istimewa pun diadakan MPRS pada tanggal 7 dan tanggal 12 Maret tahun 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden kembali oleh MPR dari hasil pemilihan umum. Di awal kekuasaan Soeharto, pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini pun ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soeharto kemudian memulihkan ekonomi dengan meminjam hutang kembali dan meminta untuk hutang sebelumnya untuk ditangguhkan. Pemerintah Orde Baru pun menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang disingkat Repelita yang dimulai pada tanggal 1 April tahun 1969. Repelita pun membawa pertumbuhan ekonomi naik dari 3% menjadi 6,7% per tahun. Tidak di situ saja kemajuannya. Sejak awal kekuasaan Presiden Soeharto, pemerintah Orde Baru menitik beratkan swasembada pangan. Orde Baru pun memfokuskan pada pengembangan sektor pertanian khususnya beras, karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Swasembada pangan di sektor pertanian khususnya beras pun menjadi prestasi Orde Baru. Mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Selama swasembada beras, pemerintah Orde Baru juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyedia air bersih dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini pun dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintahan, Presiden Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Soeharto menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia dan mengamankan 15 menteri yang dianggap terlibat gerakan tanggal 30 September tahun 1973. Pemerintah Orde Baru pun menyederhanakan dan menggabungkan 3 kekuatan sosial politik, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan atau P3,
yang merupakan partai gabungan dari NU, Parmusi, PSI dan Perti. Dua Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari Partai PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo. Dan yang ketiga ada Partai Golongan Karya atau Golkar. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum yaitu pada tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992 dan tahun 1997. Setiap pemilu yang diselenggarakan Orde Baru, Partai Golongan Karya atau Golkar yang selalu memenangkan pemilu. Ini hanya sekedar rangkuman singkat mengenai pemerintahan Indonesia di era Orde Baru. Sebenarnya Indonesia di era Orde Baru sangatlah panjang perjalanannya, dan kita juga masih ingin mengetahui sejarah di era Orde Baru lebih banyak. Tapi waktulah yang memisahkan. Sebelum berpisah kami ingin bertanya kepada penonton channel Sejarah Gambar. Yang pertama, apakah di era Orde Baru swasembada pangan khususnya beras benar-benar meningkatkan derajat rakyat dan masyarakat Indonesia pada kala itu? Yang kedua, mengapa Orde Baru bisa berakhir setelah 32 tahun kekuasaannya atau tepatnya tahun 1998? Yang ketiga, apa penyebab hancurnya Orde Baru dan mundurnya Soeharto dari tahta kepresidenan? Jika kalian tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Sejarah Gambar. Kiranya jangan lupa di subscribe dan like channel Sejarah Gambar. Sampai ketemu di video berikutnya. Indonesia di era Reformasi, Part 5.